Baik, kewirausahaan di kali ini saya akan menyampaikan sehubungan dengan asas UMKM. Yang pertama, asas UMKM itu terdiri dari 9 asas. Jadi yang pertama adalah asas kekeluargaan. Jadi asas ini yang melandasi upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nah, asas ini yang mungkin diutamakan bagi UMKM, karena UMKM itu tidak bisa berdiri sendiri atau mungkin kalau dia eksis dengan sendirinya tanpa bantuan dari UMKM yang lain mungkin akan kesulitan untuk berkembang, karena UMKM sendiri biasanya dengan permodalan yang rendah untuk berkembangnya itu kesulitan. Dan sementara pemerintah tidak begitu maksimal untuk memberikan bantuan-bantuan dan kebijakan-kebijakan atau mungkin pembinaan-pembinaan. Ya memang ada beberapa program yang mungkin sudah dijalankan, tapi efektivitas program tersebut tidak banyak dirasakan para UMKM, dan UMKM yang berkembang selama ini adalah memang murni dari permodalannya dia sendiri. Dan untuk penyetandarisasi ke UMKM itu sendiri agak kesulitan pemerintah, karena masing-masing UMKM memiliki keinginan atau cita-cita atau harapan untuk berkembang sesuai dengan keinginannya dia. Tuh. Makanya UMKM yang mungkin kalau nanti bisa dalam bentuk pembinaan, menstandarisasi produknya, mungkin pemerintah bisa mengambil alih di sana. Itu jadi mengambil posisi di situ. Akan tetapi sekarang pemerintah masih kesulitan, apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang, UMKM banyak yang gulung tikar. Karena permodalannya juga UMKM itu terbatas, kena pandemi langsung hilang dengan sendirinya. Dan pemerintah hanya memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya untuk keperluan sehari-hari, istilahnya keperluan makan, padahal kebutuhan manusia itu bukan hanya untuk makan saja, tapi yang lain-lainnya seperti untuk kebutuhan anak sekolah, kebutuhan untuk membayar listrik, membayar air, atau mungkin beli pakaian, atau mungkin kegiatan sosial yang lain. Nah, karena kita hidup di masyarakat kan banyak kebutuhan itu. Tuh, makanya diharapkan di UMKM ini bisa membina atau membentuk kelompok-kelompok yang istilahnya kelompok-kelompok mandiri itu bisa bersatu untuk meningkatkan atau eksistensi usahanya tersebut. Jadi jangan sampai membuat usaha itu yang sama, sejenis. Ya, karena nanti kalau semuanya membuat usaha yang sejenis, pasarnya itu akan habis. Makanya usahanya harus ada yang inovasi. Boleh sama tapi harus ada inovasi. Itu seperti itu. Kalau kita usaha di minuman, jadi yang satu kalau sudah jualan es degan ya berarti jangan semuanya es degan, harus yang lain, atau es cendol, atau es cincau, atau es campur, atau es alpukat. Jadi biar ada varian di sana, biar konsumen itu akan memilih. Tapi kalau itu sejenis, itu akan ada kecondongan, itu ada ketarikan karena di sana pelayanannya bagus, ya ambilnya sana. Karena di sana lebih murah, akhirnya di sana yang lainnya tidak terbagian. Tapi kalau variannya itu banyak, inovasinya banyak di minuman tersebut, itu akan menjadi peluang yang lain. Karena tingkat kejenuhan pasar itu atau konsumen itu pada waktu dia merasakan itu berkali-kali, ya lama-lama dia akan jenuh dan bosan, akan merasakan produk yang lain. Makanya pada waktu kita istilahnya di komunitas-komunitas usaha itu setidaknya jangan terbiasa untuk meniru. Gitu. Kalau bisa melakukan inovasi yang tidak pernah dilakukan orang lain, kita lakukan. Jadi biar tidak banyak tidak satu jenis yang muncul, tapi banyak sejenis. Itu karena asas kekeluargaan ini berusaha untuk memberikan pengembangan atau mungkin saling koordinasi agar ada ada keseimbangan dalam kemandiriannya itu.
Kalau itu bisa dikembangkan, insya Allah untuk kemajuan ke depan UMKM itu lebih eksis di sana. Tapi kalau semua berjualan sate kambing semua itu nanti juga jenuh itu di sate kambing. Ya memang ada pembelinya, tapi untuk memaksimalkan itu kesulitan. Mungkin sate kambingnya diinovasi, mungkin sate kambing yang frozen atau sate kambing yang siap saji itu mungkin bisa divariasi. Jangan semuanya jualan dalam bentuk langsung siap makan, mungkin bisa dimodifikasi yang lain. Itu tips yang harus dikembangkan di asas yang pertama ini. Jadi harus saling mendukung satu sama yang lain. Jadi bahasanya kalau kita dalam satu keluarga itu kalau menjalankan pekerjaan atau membantu sesama saudara itu kalau bareng-bareng itu kan lebih lebih enak, lebih ringan. Ya sama saja kalau di tingkat daerah ya, katakanlah di desa mungkin tidak apa ya, untuk jauh di perkotaan biasanya kalau ada kerabatnya yang sakit kan langsung berbondong-bondong datang ke rumah sakit itu untuk menjenguknya itu. Padahal itu dengan cara menjenguk seperti itu kan mungkin biayanya itu banyak yang dikeluarkan, tapi pada waktu itu berbareng-bareng setidaknya satu mobil itu kalau sewa kendaraan 50.000, kalau yang ikut orang 10 kan cuma urunan 5 ribuan. Bahasanya itu seperti itu. Jadi harus saling mendukung, saling membantu di situ. Nah, itu yang asas yang pertama berhubungan dengan keluarga. Yang asas selanjutnya adalah asas demokrasi ekonomi, di mana yang asas kedua ini berhubungan dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Kata-kata demokrasi ekonomi di sini menjadi semangat bagi UMKM. Jadi kalau UMKM itu pemerintah itu istilahnya betul-betul memperhatikan UMKM gitu. Jadi mungkin dia akan mengambil alih misalnya memberikan tempat-tempat di mana yang UMKM ini bisa berkembang. Karena kebanyakan UMKM ini kesulitan adalah tempat kedudukan untuk usaha itu, dan juga permodalannya. Untuk membuat tempat aja kan butuh modal. Tapi kalau kita bisa tempatkan di satu tempat yang memang di satu konsentrasi, katakanlah konsentrasi di sana penjual ikan asin, penjual telur asin, atau penjual tempe, penjual tahu, itu akan lebih enak. Jadi konsumen langsung datang ke sana sesuai dengan kebutuhannya mereka yang dia cari, tidak terlalu jauh-jauh. Jadi fokus di situ. Dan keterlibatan mungkin di sini keterlibatan pemerintah sehubungan dengan pembangunan perekonomian ya mungkin menyediakan pasar-pasar yang memang standar dan layak untuk dilakukan jual beli di sana. Sedangkan kalau di negara kita, mungkin di daerah kita bisa kita lihat ya pasar-pasar yang mungkin sudah tidak terkendali, akhirnya tempatnya tidak cukup, akhirnya lari ke jalan-jalan besar, akhirnya mengganggu transportasi kendaraan orang yang lalu lalang di situ. Dan itu tingkat keamanannya bagi para pedagang juga sangat rawan sekali kecelakaan, karena mereka istilahnya sudah makan jalan umum di mana di situ banyak lalu lalang kendaraan. Itu perlunya demokrasi ekonomi saling terbuka, baik pemerintah maupun rakyatnya, tujuannya itu bisa saling mengisi di sana. Karena kalau istilahnya rakyatnya tidak bergerak, rakyatnya tidak mau bekerja, tidak usaha, juga akan bermasalah di perekonomian negara itu sendiri. Jadi perekonomian secara nasional akan terganggu. Di mana pemerintah akan terus memberikan bantuan-bantuan sosial seperti itu. Sementara rakyatnya tidak produktif sekali. Karena dia rakyat tidak produktif karena tempat-tempat untuk berjualan bagi UMKM yang minim modal itu tidak ada. Tuh, makanya butuh sekali di sana untuk diberikan tempat atau space di mana dia harus melakukan jualan di situ. Yang selanjutnya adalah asas kebersamaan di sini. Asas yang ketiga ini adalah asas yang mendorong peran seluruh usaha UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ya, sehubungan dengan UMKM yang dihubungkan dengan dunia usaha, memang sekarang yang berkembang adalah perusahaan-perusahaan korporat yang memang memiliki modal-modal besar, sedangkan UMKM itu sangat minim sekali kekurangan modal dan juga kekurangan jangkauan untuk pemasarannya.
karena ada pembatasan di sana. Dia tidak kuat sampai mungkin menjadi eksportir dari kerajinannya, mungkin dari produk olahannya, hasil buminya. Nah, kesulitannya seperti itu. Nah, di sini butuh peran serta bagi yang memang pemodal-pemodal besar untuk membantu dari UMKM ini. Nah, kebersamaan kalau itu bisa dibentuk, jadi pemodal besar dan pemodal kecil itu bisa bergabung, mungkin bisa menjadi solid dan nanti bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat bersama. Jadi pada waktu itu bisa berkembang, mungkin lapangan pekerjaan akan lebih luas di sana. Dan itu bisa menjadi pilihan bagi generasi-generasi selanjutnya dan juga mungkin juga bisa dikembangkan. Itu. Karena usaha itu tidak akan menuntut dalam satu produk saja, tapi mungkin bisa produk yang lain. Makanya inovasi itu perlu dikembangkan. Nah, kita contohkan di negara-negara Cina sana banyak sekali UMKM yang produknya itu bersaing sampai ke luar negeri. Kalau kalian pernah merasakan pakaian-pakaian dari Republik Rakyat Cina sana, jadi pakaian di sana itu lebih murah daripada pakaian di Indonesia. Itu pakaian-pakaian baru dan dia bisa memproduksi massal dengan satuan yang lebih murah daripada produk di Indonesia. Kalau kita bisa nilai mungkin untuk ukuran kualitas ya, kalau Cina itu mungkin tidak mengedepankan kualitas tapi pemenuhan kuantitasnya di sana. Karena kuantitas itu yang memenuhi kebutuhan. Karena kalau kebutuhan itu kan tidak terbatas. Gitu, makanya dia condong itu ke arah sana. Makanya produk-produk dari Cina seperti elektronik ya, kalau kita tarik ke yang paling kecil adalah kebutuhan elektronik ya, mungkin produk HP, produk TV, hampir semuanya kurun waktu umurnya tidak terlalu panjang. Tapi kalau produk-produk yang Eropa, dia waktunya cukup panjang umurnya karena tingkat keawetannya tinggi. Nah, kalau produk Cina mungkin antara 2 tahun, 3 tahun ya sudah mulai lemah itu kemampuannya. Tapi sebelumnya sudah mewakili dari produk-produk yang dari Eropa yang teknologinya juga lebih maju dan Cina juga bisa mendampingi, tapi memang kualitasnya rendah. Dan itu produk Cina lebih disukai karena memang model atau teknologi itu kan cepat berkembang. Jadi tidak menunggu 1 tahun, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan itu sudah mulai bergulir. Makanya Cina membuat produk yang tidak terlalu umurnya, tidak kawetannya itu rendah, tapi sudah bisa mewakili kebutuhan teknologi yang sudah berkembang. Itu. Nah, sehubungan dengan kebersamaan ini, kalau itu bisa diakomodir dengan rakyat Indonesia, mungkin usaha-usaha yang ada di negara kita, maunya seperti kerajinan tangan, terus tekstil, itu kalau betul-betul dimodali, mau jadi modal besar atau perusahaan besar itu bergabung ke sana, mungkin dia akan bisa merendahkan cost-nya mereka. Karena munculnya UMKM itu biasanya cost besar, karena cost besar itu karena melibatkan terlalu banyak orang, tapi secara teknologi dia tidak bisa menjalankan. Akhirnya dia menjalankan secara manual di situ. Jadi kalau industri itu digunakan secara gunakan mesin, mungkin produktivitasnya itu lebih tinggi. Memang tenaganya masih tetap menggunakan tenaga manusia untuk mengoperasikannya. Cuman di sini ada pengembangan atau peningkatan SDM bagi SDM yang ada yang mungkin selama ini belum banyak menggunakan teknologi. Itu jadi harus ada kebersamaan di sana baik rakyat maupun pemerintah, ada pengusaha-pengusaha yang sudah lebih makmur dulu atau sudah bisa menguasai pasar. Selanjutnya adalah asas efisiensi berkeadilan. Di asas yang keempat ini yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Nah, kalau kita melihat ini ya, kalau kita main di perkotaan, kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Jakarta, dan mungkin Bandung, kita lihat di sana bangunan-bangunan yang memang cukup ini ya, cukup mewah sekali dan gedung-gedung bertingkat. Akan tetapi di sana itu ada istilahnya sesuatu yang sangat tidak nyaman sekali dilihat pada waktu kita bergerak di daerah-daerah pinggiran di sana. Karena tidak keseluruhan di kota tersebut bangunannya mewah-mewah semua. Itu di sana ada terjadi kesenjangan.
Jadi sementara ada bangunan mewah, ternyata di pinggir-pinggir ada bangunan kumuh atau mungkin di kolong-kolong jembatan, mungkin di atas sungai itu ada bangunan-bangunan yang memang tidak nyaman dilihat dan tidak sehat bagi mereka. Itu. Jadi asas keadilan di pembangunan kita itu sangat timpang sekali. Sementara masyarakat umum masih di pinggir-pinggir itu masih banyak. Apalagi UMKM. UMKM kalau di kota-kota besar itu hampir rata-rata bertempat di tempat-tempat yang kumuh, tidak banyak yang bisa menikmati tempat-tempat yang memang betul-betul layak untuk ditempati. Saya pengalaman pernah menghadiri atau bermain di suatu tempat, di suatu kota, di mana ada industri kerajinan yang diproduksi di dalam perkampungan. Padahal omsetnya juga cukup besar, cuman kalau di kerajinan itu kan keuntungannya tidak terlalu banyak. Tapi untuk berkembangnya dia kesulitan, karena untuk memasarkannya dia masih kesulitan memasarkan secara langsung. Makanya kebanyakan itu yang menjualnya dalam bentuk eceran. Jadi ada pedagang-pedagang kecil yang mengambil barang di sana dan itu tidak dibayar langsung penuh. Istilahnya dibayar barang laku baru dia store, itu seperti itu. Dan itu dilakukan tiap hari. Jadi ambil pagi, nanti sorenya dikembalikan. Jadi dijual eceran itu di jalan. Nah, dan dia tidak bisa menjual secara partai besar karena tidak punya link. Itu. Karena juga keterbatasan dengan dana. Itu. Makanya di sini unsur berkeadilan sini diharapkan ya mungkin usaha UMKM tersebut bisa diperhatikan oleh pemerintah dan mungkin bisa diangkat derajatnya dengan cara memindahkan tempat produksinya, mungkin juga dipasarkan lah. Jadi jangan kalau dipindah tempat produksinya mungkin agak kesulitan karena memang pendanaannya atau tempatnya juga terlalu mahal. Akan tetapi untuk memasarkan produk itu dalam bentuk partai besar itu bagaimana, itu setidaknya diberikan tempat dan mungkin pemerintah bisa ambil alih di sana untuk penjualannya. Dan karena barang-barang yang diproduksi tersebut dan saya lihat pada waktu memang cukup berkualitas lah, jadi untuk bersaing itu memungkinkan lah. Cuman memang cara pemasarannya yang kurang baik. Dan ini yang pemerintah harusnya memiliki andil di sana agar UMKM ini punya daya saing. Karena kalau efisiensi berkeadilan ini tidak dimunculkan, jadi akan ada ketimpangan. Jadi UMKM yang memang modalnya awalnya itu besar ya cepat melesat menjadi perusahaan yang besar, produksinya lebih banyak lagi. Sedangkan UMKM yang memang terbatas tapi sebetulnya dia memiliki daya saing produknya tapi tidak berkembang. Baik, selanjutnya adalah asas berkelanjutan. Di asas kelima ini yaitu asas pemberdayaan UMKM yang bertujuan agar terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri. Untuk perekonomian yang tangguh dan mandiri ini semua butuh melibatkan banyak UMKM di sini. Karena untuk berkelanjutan itu untuk andilnya pemerintah mungkin sangat terbatas ya. Jadi kita hanya perlu istilahnya UMKM yang ada sekarang itu bagaimana caranya mereka bisa bersatu. Jadi saling membantu satu sama yang lain. Jadi kalau yang satu menjual barang ini, mungkin barangnya belum habis bisa digantikan kepada orang yang lain untuk dijualkan dengan mungkin sharing profit, itu bisa dilakukan. Istilahnya saling mengisi lah. Jadi pada waktu di sana tidak memiliki barang, di sini bisa menggunakan barangnya mereka, tapi tetap kita ada sharing profit, ada keuntungan di situ. Karena walaupun bagaimanapun UMKM, walaupun itu bisa istilahnya bersatu di sana, membuat komunitas, tapi tetap berhitung mengenai profit itu masih tetap bisa. Dan itu kalau bisa berkelanjutan dan itu bisa berkembang dan itu dibentuk dalam usaha yang lebih besar lagi, mungkin bisa terjadi kemandirian ekonomi akan muncul. Jadi kita tidak menunggu bantuan dari pemerintah. Karena selama ini pemerintah pun juga terbatas memberikan bantuan ya karena pemerintah sendiri bingung dengan pembayaran utang-utang yang selama ini untuk membuka jalan, akses jalan,
di daerah-daerah tertinggal, mungkin juga akses jalan-jalan di kota-kota yang padat. Di situ aja sudah konsentrasinya terlalu banyak di sama pemerintah, dan belum lagi program-program sosial mungkin dari apa ya, bantuan-bantuan bagi anak yatim, orang terlantar, itu seperti itu. Belum lagi program yang kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, pemerintah cukup besar menggelontorkan dana untuk kesehatan, untuk penanggulangan pandemi COVID ini. Nah, jadi jangan terlalu diharap terlalu banyak uluran dari pemerintah. Kalau bisa kita istilahnya meningkatkan kemampuan yang di potensi diri yang ada di diri kita itu kita kembangkan, kira-kira potensi apa yang bisa kita ambil yang menghasilkan uang di situ, menghasilkan untung di sana. Itu yang istilahnya kita harus memiliki keberlanjutan, berkembang cara berpikir. Jadi jangan menjual hanya monoton, ya sudah sukses secara manual, setidaknya harus berkembang gitu. Karena penjualan secara manual sekarang sudah tidak terlalu diminati ya, karena sekarang serba online. Mau makan kita tidak perlu datang ke warung atau ke rombong nasi goreng, kita tinggal HP kita pencet, cari layanan GoFood, kita bisa pesan, kita tinggal tunggu di rumah. Itu mungkin UMKM yang lain juga bisa seperti itu. Bisa. Walaupun memang secara aplikasinya mungkin beberapa usaha online UMKM ini belum adaptasi dengan program aplikasi yang model-model marketing secara online. Tapi setidaknya harus cepat itu dipelajari, karena nanti berkembang tambah tahun, mungkin kita penjualan secara tatap muka itu sangat tidak disukai. Semuanya kita tinggal tunggu di rumah. Jadi produktivitas kita itu kita gunakan teknologi tersebut. Nah, makanya UMKM ini juga harus istilahnya diberikan pembinaan yang berkelanjutan, peningkatan SDM, dan juga mungkin tambahan-tambahan modal, mungkin dari bantuan-bantuan rekan-rekan sesama UMKM, kalau memungkinkan juga pemerintah ambil andil di sana. Baik, selanjutnya adalah asas berwawasan lingkungan. Yang enam ini UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dengan pemeliharaan lingkungan hidup. Jadi setiap usaha, mungkin kalian nanti membuat usaha hubungan dengan AMDAL ya, dampak lingkungan, itu tolong diperhatikan, karena sekarang ada UMKM yang memang nakal sekali, karena dia mungkin untuk pengolahan limbahnya juga tidak begitu diperhatikan, seperti industri batik atau mungkin industri tempe, tahu, mungkin pengasinan ikan, mungkin juga ini pemindangan ikan, itu memunculkan limbah-limbah yang sangat tidak nyaman dan mengganggu sekali lingkungan. Apalagi seperti industri ternak ayam, terus pemotongan ayam, pemotongan hewan, itu limbahnya tidak pernah dikelola dengan baik dan akhirnya mengganggu lingkungan sekitar. Akhirnya kalau seperti itu lingkungan akan rusak di sana. Itu. Jadi banyak orang-orang mungkin akan juga menimbulkan penyakit kulit, mungkin penyakit ISPA karena mungkin ada pembakaran yang memunculkan asap banyak. Gitu. Nah, itu nanti kalau kita tidak memperhatikan lingkungan sekitar kita, pertama nanti kita akan misalnya sama tetangga juga tidak baik, mungkin juga secara umum itu akan mengganggu ketertiban di sana. Gitu. Makanya nanti kalian pada waktu ingin terjun ke dunia usaha, kalau mau buat usaha yang sekiranya usaha kalian itu menciptakan suatu produk, kira-kira produk ini berdampak lingkungan apa enggak? Itu tolong itu berarti. Kalau itu berdampak lingkungan di situ dan itu sangat negatif sekali, tolong dicarikan lokasi yang memang tidak terlalu mengganggu dan jauh dari pemukiman. Itu. Agar nanti yang ditirukan dari generasi selanjutnya ya sama. Jadi kalau kita mengajarkan dari generasi ke generasi itu yang baik-baik, jangan memberikan contoh yang jelek. Ya memang dengan cara seperti itu kita menghemat pembiayaan. Karena orang usaha itu kan inginnya mendapatkan untung, tapi tidaknya kita bisa belajar dari cara-cara yang baik di sana. Jadi jangan sampai mengganggu lingkungan sekitarnya.
Baik, yang selanjutnya adalah asas kemandirian yang ketujuh ini. Jadi asas kemandirian ini yang dilakukan dengan menjaga dan mengutamakan potensi, kemampuan, dan kemandirian suatu usaha. Jadi kemandirian di sini adalah mampu membiayai diri sendiri dalam bentuk UMKM-nya tidak terlalu tergantung pada pemerintah. Dan kalau bisa ini dikembangkan di komunitas-komunitas di sini. Jadi satu sama yang lain pada waktu kita kesulitan pembiayaan mungkin bisa dibantu dengan memberikan peminjaman ringan atau mungkin dibantu mungkin dibelikan gerobak atau yang lain, berikan bantuan alat gitu. Itu bisa bisa dikembangkan di situ. Itu yang bentuk dari kemandirian. Karena kalau pemerintah itu diharapkan terus, ya mungkin ada beberapa yang mungkin kebagian dan yang lainnya belum tentu itu kebagian. Karena nanti ada pengkategorian siapa yang harus dibantu di sana. Syarat-syarat itu yang biasanya kesulitan untuk dipenuhi. Dan selanjutnya adalah asas keseimbangan kemajuan. Yang ke-8 ini asas keseimbangan kemajuan, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, pada waktu keseimbangan ini bisa dipertahankan dan kemajuannya itu cukup signifikan untuk mengembangkan usaha, mungkin di tingkat nasional kita akan bersaing di sana. Karena usaha yang berkelanjutan itu memiliki keseimbangan yang cukup diperhitungkan. Dan ini akan sangat memberikan keseimbangan terhadap kemajuan ekonomi di tiap wilayah. Karena tiap wilayah itu belum tentu memiliki pendapatan asli daerah yang cukup untuk mendanai daerah tersebut. Nah, seperti di Jember, katakanlah. Di Jember ini masih banyak ya perkebunan, mungkin hasil hutan. Itu mungkin masih bisa di sana. Tapi yang lainnya di kota-kota yang lain yang belum tentu memiliki lahan yang cukup luas. Makanya potensi yang ada di sana harus dikembangkan gitu. Kalau ada potensi wisata dikembangkan. Potensi mungkin di sini ternaknya cukup bagus ya, itu harus dikembangkan gitu. Apapun yang bisa menjadikan atau menggerakkan perekonomian itu perlu dikembangkan di sana. Dan itu mungkin UMKM bisa membidik kemungkinan atau potensi yang bisa dikembangkan. Nah, kalau seperti di sini kalau saya lihat itu di daerah yang lebih berkembang itu daerah Balung sampai arah ke Jombang. Di situ ada seorang pengusaha wisata yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian ya, tempat-tempat wisata seperti Dirapak. Dia seorang pengusaha yang awalnya hanya bekerja terhadap orang lain, tapi akhirnya dia berani mengambil resiko membuat tempat-tempat wisata yang mungkin permodalannya juga mungkin dia ambil ke bank dengan jaminan terus dia membentuk itu. Dan di Rapak itu banyak macamnya. Sampai dia setiap di Rapak itu memiliki ciri khas tersendiri. Itu sudah bagian dari potensi wisata yang dibangun di sana. Dan pada waktu dimunculkan tempat-tempat wisata itu, perekonomian di sekitarnya mulai bergerak. Nah, wirausaha kecil sudah mulai muncul di sana. Itu yang diharapkan potensi yang bisa dikembangkan di situ. Mungkin kedepannya mungkin di Balung mungkin lebih produksi lagi, lebih produktif lagi. Ya selama kalau orang-orang di sana mungkin bisa mengembangkan potensi yang ada di sekitarnya itu. Itu mungkin bisa kalian sebagai anak muda nanti bisa mengikuti jejak pengusaha tersebut. Gitu. Dan mungkin kalau di Balung itu kalau nggak salah di daerah Balung Tutul kalau nggak salah di sana ada kerajinan pembuatan tasbih, terus pembuatan ukir-ukiran gitu. Mungkin kalau sekarang ya ini karena pandemi mungkin produktivitasnya mulai rendah karena pesanan juga rendah juga. Nah itu yang mungkin bisa dibangkitkan. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana cara membangkitkan? Jadi seperti sebelum pandemi. Karena sebelum pandemi itu banyak sekali di sana. Jadi orang-orang dari luar mengambil barang di sana untuk dijual lagi itu banyak dan itu sangat dibutuhkan, apalagi seperti tasbih itu mungkin tidak akan pernah ada hentinya untuk produksi tasbih karena kebutuhannya untuk souvenir itu mungkin juga sudah tidak terbatas. Baik, untuk yang selanjutnya yang terakhir adalah asas kesatuan ekonomi nasional, di mana asas pemberdayaan UMKM yang ke-9 ini
Jadi yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional. Jadi kesatuan ekonomi nasional itu tidak akan pernah dilepaskan dari keterlibatan masyarakat atau rakyat. Jadi ekonomi nasional itu tidak akan pernah bergerak menuju positif pada waktu orang-orang atau rakyatnya itu sakit atau tidak bisa menggali potensi-potensi yang dia miliki. Karena kalau semuanya itu mengharap bantuan saja, ya sudah, itu akan stagnan. Jadi uang itu tidak akan pernah berputar. Produktivitas itu tidak akan muncul. Karena akhirnya banyak orang yang males menanam padi, banyak yang males untuk beternak, karena semuanya menunggu bantuan dari pemerintah. Itu yang diharapkan dari kesatuan ekonomi nasional. Ya. Baik, sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya apabila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Apabila ada komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh mahasiswa, silakan bisa lewat WA group atau email, dan nanti akan saya berikan komentar-komentar. Untuk pertemuan selanjutnya atau sesi selanjutnya kita akan membahas berhubungan dengan prinsip dan tujuan UMKM itu sendiri. Kita bisa nanti berdiskusi di sana sehubungan dengan materi UMKM ini. Dan saya ucapkan terima kasih sudah bisa bergabung dan hadir di kelas kewirausahaan ini. Dan apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.